John Frusciante telah mencapai ketenaran yang luas, terutama melalui masa jabatannya sebagai gitaris untuk Red Hot Chili Peppers serta karya solo eksperimentalnya yang lebih menantang. Yang menggabungkan berbagai pengaruh dari Jimi Hendrix dan prog rock hingga punk serta gelombang baru, dan akhirnya ia menggabungkan musik R&B, hip-hop, dan elektronik. Dia mengembangkan gaya yang khas dan terus berkembang yang lebih melodis yang didorong oleh teknik, permainan dan penulisan lagunya memainkan peran penting dalam membentuk suara terobosan arus utama RHCP yaitu pada album Blood Sugar Sex Magik tahun 1991. Lahir pada tahun 1970 dan dibesarkan di California, Frusciante keluar dari sekolah menengah ketika permainan gitar dan musik rock menguasai musisi serta penulis lagu yang sedang naik daun. Frusciante terinspirasi oleh musisi rock seperti Frank Zappa, Steve Vai, King Crimson, dan Funkadelic, dan juga ia dipengaruhi punk seperti The Gums dan Black Flag. Frusciante menciptakan gaya gitarnya sendiri, dengan menggabungkan kedua keterampilan teknis dan bakatnya untuk menulis riff psychedelic yang funky. Red Hot Chili Peppers menjadi favorit Frusciante ketika ia belum bergabung, dan mimpinya untuk bergabung dengan band menjadi kenyataan pada tahun 1988 setelah menjalin persahabatan dengan basis yang bernama Flea, dan ia menggantikan gitaris yang meninggal Slovakia karena overdosis obat. Yang lebih menarik adalah pada saat itu juga Frusciante baru saja direkrut oleh band Los Angeles bernama Thelonious Monster. Rekaman pertama Frusciante dengan RHCP adalah Mother's Milk tahun 1989, yang membantu membawa RHCP populer ke arus utama dan menghasilkan rekor emas pertama mereka, dengan permainan gitar Frusciante yang luar biasa menjadi katalis untuk banyak lagu. Mereka kemudian merilis rekaman yang lebih mentah berikutnya yaitu Blood Sugar Sex Magik tahun 1991 yang diproduksi oleh Rick Rubin. Album ini melambungkan band ke stratosfer rock karena menjadi hit multi-platinum dan menjadikan RHCP salah satu band paling tenar tahun 90-an. Tapi semuanya tidak baik-baik saja, Frusciante merasa semakin sulit untuk menangani ketenarannya, dan ia terjerumus ke dalam kabut obat-obatan keras dan perilaku yang tidak terduga lainnya. Pada puncak kesuksesan Blood Sugar, Frusciante tiba-tiba meninggalkan band saat tur di Jepang. Selain Frusciante merilis dua album solo yang tidak jelas pada tahun 1994 dan 1997, sebuah artikel yang muncul di Weekly bahwa Frusciante sebagai penyalahguna heroin dengan harapan kematian, pewawancara juga terkejut dengan penampilan Frusciante yang mengerikan. Kemudian ia mengikuti saran dari teman-temannya untuk memeriksakan dirinya ke pusat rehabilitasi dan keluar dari narkoba. Hanya beberapa bulan setelah hidupnya kembali ke jalur yang benar dan kembali menghadapi kehidupan baru lagi, dia menghubungi teman-teman RHCP, dan dia secara teratur tetap berhubungan dengan Flea. Frusciante akhirnya diminta untuk bergabung kembali dengan band yang saat itu menggantikan Dave Navarro. Hubungan yang baru dinyalakan kembali itu sukses besar, karena RHCP yang bersatu kembali mengeluarkan album Californication pada tahun 1999, dan menerima sambutan hangat serta penjualan besar. 2 tahun kemudian dengan obat-obatan di masa lalu, Frusciante muncul sebagai penyanyi dan penulis lagu yang tangguh dengan merilis album solo berjudul To Record Only Water for 10 Days. Hanya sebagai pelampiasan kreatif dari materi asli bandnya, Frusciante semakin termotivasi dan santai sebagai individu yang bebas obat-obatan yang menghantuinya pada masa lalu. Dan pada tahun 2004, ia merilis 6 album solo yang mencengangkan serta sebuah proyek dengan Josh Klinghoffer yang muncul di beberapa dari 6 album itu. Lalu Yo Lali dari Fugazi juga ikut serta dalam album Ataxia. Frusciante melakukan beberapa pekerjaan dengan Glenn Hughes sebelum merilis album lanjutan dari Ataxia pada awal 2007. Upaya konsep psikedelik berjudul The Empyrean tiba pada 2009. Setelah itu Frusciante meninggalkan RHCP lagi dan digantikan oleh Klinghoffer. Frusciante juga bekerja sama dengan Aaron Fung dan Chris McDonald untuk membentuk grup acid techno yang disebut Speed Dealer Moms. Kemudian RHCP dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2012, tetapi Frusciante menolak untuk menghadiri upacara tersebut. Pada tahun 2012, 2 album solo yang sangat berbeda muncul dalam bentuk EP berjudul Letter Lair dan PBX Funicular Intaglio Zone. Kedua rekaman ini adalah urusan memusingkan yang mencerminkan impian seumur hidup Frusciante untuk membuat musik elektronik. Lalu EP berjudul Outsides tahun 2013 mengambil giliran aneh lainnya,
yang menawarkan karya 10 menit yang hanya didasarkan pada solo gitar berbasis blues yang luas dan beberapa lagu abstrak lainnya. 2014 ia merilis Synth Heavy berjudul Enclosure, sebuah rekaman elektronik yang agak menakutkan tetapi dijinakkan oleh standar Frusciante saat itu. Lalu pada tahun 2015 ia mengeluarkan album self-titled di bawah Acid Techno alias Trick Finger, yang sebelumnya telah merilis EP online gratis pada tahun 2012. Frusciante juga merilis For a Grow, sebuah EP musik elektronik yang direkam dengan namanya sendiri pada Record Store Day pada bulan April. Dan pada 2016 Trick Finger 2 yang terdiri dari 6 lagu yang direkam pada tahun 2007 dan tidak pernah dimaksudkan untuk dirilis akhirnya muncul pada tahun 2017. Di penghujung tahun 2019, RHCP mengumumkan bahwa Klinghoffer telah meninggalkan band dan Frusciante akan kembali lagi sebagai gitaris RHCP, dan Frusciante terus merilis musik elektronik sendiri pada tahun 2020 dengan EP Trick Fingers Look Down yang muncul di Evar Records.